Iya, shalom saudara, selamat malam. Kita berjumpa lagi di acara Misbah Doa malam hari ini. Saya percaya semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Dan saya mau mengucapkan selamat malam buat yang ada di Indonesia, shalom dari Sabang sampai Merauke, juga yang ada di luar negeri. Biarlah kita mau terus setia datang pada Tuhan, apapun keadaan kita hari-hari ini, saudara ya. Karena tantangan ke depan akan semakin berat, tetapi orang yang ada dalam hadirat Tuhan, mereka yang akan tetap kuat sampai selama-lamanya. Baik, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa, lebih dari nafas kami yang kami hirup, kami membutuhkan Tuhan dalam hidup kami. Kami membutuhkan hadirat-Mu Tuhan, bahkan lebih dari setiap hembusan nafas kami Bapa. Karena itu kami datang di hadapan-Mu Tuhan pada malam hari ini membawa pujian penyembahan kami. Terima kasih buat anugerah-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berkata di hadapan Tuhan saat ini, lebih dari nafasku, lebih dari nafasku. Ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di sampingku Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku. Amin Tuhan, amin. Berdanglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih lagi katakan, lebih dari nafasku Tuhan. Yes Lord Jesus, amin. Ku perlukan berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku. Katakan lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Lebih lagi saudara, katakan pada Tuhan, lebih dari nafasku Bapa, ku perlukan kasih-Mu Bapa, berjalan di samping-Mu Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku Bapa, kami perlukan. Amin Tuhan, amin, amin Yesus. Peganglah tanganku ya Bapa, untuk selamanya. Kami perlu kasih-Mu Tuhan, lebih dari nafas hidup. Kami perlu hadirat-Mu Tuhan, sebab Kau yang terbaik, Kau yang terhebat dalam hidup kami.
Mari akui di hadapan Tuhan, saudara, lebih dari nafas yang kami hirup. Kami butuh kasih Tuhan senantiasa menyertai kami. Lebih dari nafas yang kami hirup, kami butuh Engkau berjalan di samping kami, Tuhan. Sekali lagi katakan, lebih dari nafasku, Bapa, ku perlukan kasih-Mu, Bapa. Berjalan di samping-Mu, Bapa, seumur hidupku, lebih dari nafasku. Bapa, kami perlukan kasih-Mu, Bapa. Peganglah tangan kami, Tuhan, amin. Bapa, untuk selamanya. Kesetiaan-Mu tidak pernah berhenti atas hidup kami, Tuhan. Bahkan seperti tiang awan dan tiang api yang menyertai umat-Mu keluar dari tanah perbudakan di padang gurun, Engkau tidak pernah meninggalkan kami yang berharap kepada-Mu, Tuhan. Biarlah terus kasih setia-Mu ada atas kami. Sertai umat-Mu, Bapa, bahkan di masa-masa sulit sekalipun. Kami tetap percaya tangan Tuhanlah yang menopang kami. Kami datang, Tuhan, di hadapan-Mu hari ini. Kami percaya penyertaan Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami. Dalam kesulitan apapun, kasih setia Tuhan nyata bagi kami. Seperti tiang awan yang menerangi di waktu malam dan tiang api menyertai hidup kami, Tuhan, memberi peterang bagi langkah kami. Seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu, Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Katakan, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang, hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu. Seperti tiang api, Tuhan, amin. Engkau menyertai langkah kami, menerangi setiap kegelapan. Dari gelap malam, Kau menjagai hidupku dengan kebaikan. Lebih lagi, saudara, katakan dengan iman di hadapan Tuhan, seperti tiang awan, seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang,
Hati kami selalu tenang di dalam Engkau Tuhan. Amin. Yesus, kami percaya tangan-Mu yang menyertai kami Tuhan. Seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Kau yang menjagai kami Tuhan. Amin. Hidupku dengan kebaikan-Mu, kami percaya kasih-Mu sanggup meneduhkan dari terik persoalan dalam hidup kami Tuhan. Seringkali Bapa, kami merasa betapa teriknya persoalan yang datang di hidup kami. Bahkan seringkali ada kegelapan di depan kami yang bahkan kami sendiri tidak tahu untuk mengambil jalan apa yang harus kami ambil. Namun seperti bangsa Israel yang Tuhan sertai dengan tiang awan dan tiang api yang menerangi kegelapan di dalam jalan mereka di waktu malam, kami juga beriman Tuhan menyertai hidup kami. Tuhan memberkati setiap kami dengan anugerah demi anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur kasih-Mu seperti tiang awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu tenang di dalam tangan-Mu Tuhan, seperti tiang api yang menerangi dari gelap malam. Amin. Kau menjagai hidupku dengan kebaikan-Mu. Karena itu kami menaruh harapan kami hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Tidak pernah hilang harapan kami di dalam Engkau Tuhan. Tak akan pernah kami berhenti untuk berharap, karena Engkau Tuhan yang sanggup menjadi jawaban atas setiap persoalan di hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap anugerah-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku aman di dalam Engkau Tuhan. Harapan kami Tuhan, harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam harapanku. Kami taruh padamu harapanku di dalam-Mu, hanya Engkau Yesus kuat kami. Amin. Ku
ku percaya, ku aman dalam-Mu. Lebih lagi harapan kami Tuhan di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku, ku percaya, ku aman dalam-Mu. Kami percaya, harapan kami hanya dalam-Mu, Tuhan yang hidup, Kau yang sanggup memberikan keselamatan dalam hidup kami Tuhan, dalam hati kami damai sejahtera-Mu menyertai, memberkati setiap kami Tuhan yang sedang ada dalam persoalan yang berat hari-hari ini. Kami percaya tangan Tuhan sanggup menjadi jawaban atas setiap kami, karena kami percaya Tuhan segala perkara kami dapat kami tanggung di dalam Engkau. Engkau yang sanggup menaklukkan segala perkara di hidup kami Tuhan Yesus. Kami datang malam ini membawa penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan segala perkara di dalam hidup kami Tuhan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang menaklukkan semua masalah di hidup kami. Amin. Engkau turut bekerja Tuhan, kerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Lebih lagi mari angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan, Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya Tuhan, amin. Mampu, amin, menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Tidak ada perkara yang mustahil ketika Tuhan turut bekerja di dalam hidup kami. Terima kasih buat segala kebaikan dan kebaikan Tuhan. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kalau kami masih boleh ada semua karena anugerah-Mu. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Urapi setiap kami Tuhan, biar kami boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Amin. Amin.
Iya, baik saudara, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini. Namun sebelumnya, seperti biasa, saya akan bacakan kesaksian terlebih dahulu. Iya, shalom Ibu Pendeta Debbie Basjir, saya ingin bersaksi sedikit dan juga bertanya. Kami mengikuti mesbah doa Ibu sejak bulan Maret 2020 setiap jam 20 dan mesbah syukur pun yang Ibu adakan setiap pagi jam 5. Kami pun selalu setia untuk mengikutinya. Begini kesaksian saya Ibu Pendeta, saya pernah melakukan perselingkuhan pada tahun 2010. Sudah lama Bu, namun di hati saya tidak merasa damai, bahkan selalu tertuduh. Karena saya ingin hatiku ini damai sehingga saya akhirnya bercerita dan pernah mengaku kepada Ibu Debbie bahwa saya pernah berselingkuh. Tetapi kepada istri saya belum menceritakan dan saya belum mengaku karena tidak berani. Sehingga hati saya tidak merasa damai dan saya selalu merasa tertuduh. Tetapi setelah saya mengikuti mesbah doa Ibu dan juga komunitas, hati saya tergugah dan berani untuk mengakui dan menyelesaikan semua perbuatan perselingkuhan ini dengan istriku. Saya akhirnya mencari waktu yang tepat dan tanggal yang tepat untuk bicara kepada istri saya bahwa saya pernah melakukan perselingkuhan. Lama sekali Bu, bahkan hampir terlupakan, tapi kami percaya itulah waktu Tuhan yang diberikan kepada kami. Itu pun waktu itu belum ada Ibu Pendeta Debbie Basjir. Ya, tentu hatinya merasa kaget saat saya cerita. Dia mendengar cerita saya tentang selingkuh itu, dia kaget. Namun ternyata ya istriku juga mengakui bahwa dia juga pernah melakukan perselingkuhan. Dan saya memang sudah mencurigai pada waktu itu istri saya. Perbuatan yang tidak baik ini yang pernah kami lakukan berdua. Ya, sehingga keluarga kami tidak ada damai sampai akhirnya saya pensiun 11 tahun yang lalu. Tapi puji Tuhan Bu, setelah kami saling mengakui dan terbuka serta mengampuni perbuatan yang tidak baik itu, sekarang kami merasa damai dan merasa seperti hidup baru karena sudah tidak ada lagi beban dan dosa. Yang ingin saya tanyakan juga, apakah kami perlu doa pelepasan? Terima kasih Ibu, Tuhan Yesus memberkati Ibu dan Tuhan memberkati keluarga Ibu. Amin, puji Tuhan saudara ya. Satu kesaksian yang sangat luar biasa ya, dan saya juga membacakan ini di sini supaya menjadi contoh bagi setiap kita ya. Ada seorang suami yang pernah berselingkuh 10 tahun yang lalu. Dan setelah dia mengikuti khotbah-khotbah saya, mengikuti mesbah doa, dia merasa tertuduh untuk tidak mengakui dosa itu. Akhirnya dia mengakuinya kepada saya, tetapi dia belum mengakui pada istrinya. Tapi hatinya terus tertuduh sehingga akhirnya dia berdoa, dia mencari waktu yang tepat untuk ngomong kepada istrinya ya, dan harus minta tuntunan Roh Kudus saudara kalau yang seperti ini ya. Jangan sembarang bertindak, nanti bisa jadi malah yang tadinya hubungannya baik-baik malah jadi porak-poranda ya. Jadi juga dulu saya pernah bilang ya, yang penting Bapak sudah bertobat dan Bapak juga sudah mengakui depan hamba Tuhan dan kita sudah berdoa, memutuskan kutuk, memohon pengampunan, itu sudah cukup. Ya, daripada nanti Bapak kasih tahu istri, tiba-tiba istri nggak siap, istri marah, malah terjadi pertengkaran rumah tangga yang tadinya aman damai malah jadi tidak damai. Tapi Bapak ini terus merasa tertuduh, dia merasa tidak nyaman dengan dosa yang ditutupi dan akhirnya dia mulai berdoa. Dia meminta waktu yang tepat supaya Tuhan juga turut bekerja, dan kalau dari Tuhan, tuntunan Roh Kudus, semuanya itu pasti mendatangkan kebaikan. Akhirnya di satu waktu tertentu dia bicara dengan istrinya dan dia mengakui semua dosa. Memang saudara ya, sangat tidak enak ketika kita hidup itu menyimpan dosa. Orang yang paling kasihan di dalam dunia ini orang yang menyimpan dosa dan tidak bisa mengakuinya. Karena hidup kita ini akan berbahagia ketika kita hidup dalam kebenaran. Sebab kerajaan Allah itu bicara tentang kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan ketika dia mengaku kepada istrinya bahwa dia pernah berselingkuh 10 tahun yang lalu, dan ternyata istrinya juga mengakui bahwa istrinya juga pernah berselingkuh. Dan akhirnya mereka
sama-sama pemulihan ya, dan sekarang rumah tangganya semakin diberkati. Kesaksian Bapak ini, dia berkata rumah tangga kami semakin dibaharui sehari demi sehari. Ya, bahkan kami merasa damai dan seperti hidup baru dalam rumah tangga karena tidak ada lagi dosa yang menuduh, tidak ada lagi dosa yang disembunyikan. Ya, pertanyaan Bapak ini, apakah kami harus doa pelepasan? Tidak perlu. Karena Yesus berkata, di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Orang yang mau melakukan kebenaran, pasti kebenaran itu yang akan melepaskan dia. Jadi nggak harus semua doa pelepasan. Apa doa pelepasan? Ini mau pelepasan. Saudara lakukan firman aja. Yesus berkata ketika kita melakukan kebenaran, kita rajin melakukan firman, maka ya kebenaran itulah yang memerdekakan kita, saudara ya. Tanpa harus saudara doa pelepasan lewat pendeta atau siapapun. Ya, karena Roh Kudus sanggup memerdekakan kita. Di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Terima kasih kesaksiannya begitu luar biasa, Bapak dan Ibu. Sekarang hidupnya sudah dipulihkan. Saudara, jangan menyimpan dosa. Menyimpan dosa hanya akan membawa kutuk, dan jangan menyimpan dosa karena itu akan mencabut damai sejahtera kita. Akuilah dosamu, firman Tuhan berkata, orang yang berbahagialah orang yang ya mengaku dosanya serta dia diampuni oleh Tuhan. Terima kasih, kesaksian yang sangat luar biasa. Baik, kita akan membaca satu kesaksian lagi. Ya, shalom, selamat pagi Ibu Debbie. Ya, terima kasih Bu, ya karena lewat setiap firman yang Ibu sampaikan, ya saya bersyukur banget saya dipulihkan Tuhan. Hati saya sekarang dipulihkan Tuhan. Dulu saya suka marah-marah. Ya, dulu saya juga suka khawatir, saya takut sehingga menyebabkan ya asam lambung naik. Saya juga sering menjadikan anak-anak sebagai tempat pelampiasan saya marah. Tetapi Tuhan itu baik, sejak saya mendengarkan mesbah doa dan semua khotbah-khotbah Ibu, hidup saya semakin dipulihkan. Saya mengucap syukur, bahkan sekarang saya juga mengajak keluarga besar saya untuk mendengarkan mesbah doa. Saya bagikan kepada saudara-saudara saya, kepada ipar saya, kepada orang tua saya, dan puji Tuhan Bu, mereka juga merasakan hal yang sama. Mereka juga dipulihkan, mereka juga diubahkan, dan setiap karakter-karakter kami yang buruk sekarang mulai Tuhan ubahkan. Saya sangat bersyukur karena dengan adanya mesbah doa, mesbah syukur di waktu-waktu pandemi ini sungguh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Ibu Debbie dan keluarga yang terus setia untuk terus melayani kami dan menjadi berkat bagi jiwa-jiwa untuk orang boleh berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Amin, puji Tuhan. Terima kasih juga buat doa-doa saudara yang terus mendoakan kami. Ya, kami terus berusaha saudara untuk memberi yang terbaik di dalam pelayanan ini, tetapi kesanggupan kita itu hanyalah pekerjaan Allah dalam kita. Ya, biarlah kita mau terus setia, dan inilah yang menggembirakan dan membuat saya berbahagia kalau ternyata lewat pelayanan ini ada begitu banyak orang diubahkan. Tidak ada lain kerinduan kita dan kerinduan Tuhan pastinya. Lebih daripada kita menerima mujizat, lebih daripada kita menerima uang yang banyak, tentunya saudara yang sangat menyenangkan Tuhan adalah ketika hidup kita ini berubah. Ya, ketika hidup kita bertobat, ketika kita berbalik dari jalan-jalan yang jahat, ketika kita sungguh-sungguh meminta ya campur tangan Tuhan agar hidup kita terus dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu saudara, tetaplah setia dan jangan lupa untuk teruslah membagikan kesaksian, membagikan juga mesbah doa kepada saudaramu, kepada tetanggamu, kepada keluarga besarmu, agar bukan hanya kita saja tetapi semua orang. Ya, saya percaya begitu banyak kesaksian orang-orang yang mengalami Tuhan hanya karena ya mendapatkan share dari mesbah doa, dan ketika mereka setia maka Tuhan memulihkan. Ya, kita percaya saudara bahwa di hari-hari yang terakhir ini satu kerinduan Tuhan agar umatnya, saudara dan saya, kita semua semakin hari semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Malam ini kita sudah sampai di Yehezkiel 16, sekarang ayatnya yang ini panjang sekali ya, Yehezkiel 16 sekarang ayat 53.
Tadi malam kita sudah belajar, ya Tuhan berkata bahwa ya tahu nggak apa dosanya dari Sodom dan Gomora. Selain dosa kenajisan dan percabulan, Sodom dan Gomora juga melakukan kesalahan. Ya, mereka diberkati Tuhan dengan luar biasa, tetapi mereka menjadi sombong, congkak, bahkan makanan mereka berlimpah-limpah dan kesenangan hidup mereka ya ada pada mereka dan juga pada anak-anaknya, tetapi mereka tidak mau menolong orang sengsara dan orang miskin. Saudara, ya Tuhan itu memberkati kita tentunya dengan sebuah tujuan agar hidup kita juga menjadi berkat bagi banyak orang. Ya karena itu ya kitab Yeskiel pasal yang ke-16 ayat 53 berkata bahwa sekarang kita akan melanjutkan ya. Kemarin yang terakhir sampai 52, sekarang 53. Janji ya judul perikopnya adalah Allah menjanjikan perjanjian baru. Yeskiel pasal yang ke-16 ayat yang ke-53 sekarang. Tetapi aku akan memulihkan keadaan mereka, baik keadaan Sodom bersama anak-anaknya perempuan maupun keadaan Samaria bersama juga dengan anak-anaknya perempuan. Dan aku juga akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka. Ayat 54. Supaya engkau menanggung noda-nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu, sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Ya, jadi saudara, Tuhan berkata Dia akan memulihkan sekalipun waktu itu Sodom berdosa. Ya, dengan dosa mereka Samaria juga dihukum, tetapi Tuhan bilang, ya aku akan memulihkan keadaanmu di tengah-tengah mereka. Supaya ayat 54 mereka supaya engkau menanggung nodamu dan supaya engkau merasa malu karena segala perbuatanmu sehingga engkau menjadi penghiburan bagi mereka. Jadi Tuhan mengampuni Sodom, Tuhan mengampuni Samaria, ya, dan akhirnya bangsa ini Israel akan dihukum Tuhan dan dia harus menanggung nodanya dia, menanggung dosanya, ya sehingga bangsa Israel ini ya Yehuda merasa malu karena perbuatan-perbuatan mereka sehingga dia menjadi penghiburan bagi Sodom, Gomora dan juga bagi Samaria. Artinya apa? Ya sekalipun Israel adalah umat tebusan Tuhan, sekalipun mereka adalah umat kesayangan Tuhan, tapi ketika mereka berbuat jahat juga dihukum. Tuhan bilang supaya kamu menjadi kesaksian buat Sodom dan Gomora. Mereka melihat bahwa kamu juga dihukum dan kamu menjadi malu karena dosa-dosa dan perbuatanmu itu. 55. Mengenai kakak-kakakmu Sodom bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan dalam keadaannya semula. Samaria juga bersama anak-anaknya perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaannya yang semula. Dan engkau pun bersama anak-anakmu perempuan akan dipulihkan ke dalam keadaanmu yang semula. Jadi Tuhan berjanji bahwa setelah Dia menghukum, Dia akan memulihkan. Sekalipun kamu dihukum sekarang, tapi saatnya nanti Tuhan akan pulihkan. Dan itu tergantung dari kita mau bertobat atau tidak, saudara ya. Ayat yang ke-56. Ya, bukankah Sodom kakakmu yang termuda menjadi buah bibirmu pada masa kecongkakanmu? Ya, 57. Sebelum kejahatanmu menjadi nyata seperti pada saat ini, engkau diabaikan oleh anak-anakmu perempuan Edom dengan semua yang di sekitarnya dan anak-anak perempuan Filistin yang menghina engkau dari sekitarmu. Ayat 58. Ya, kemesumanmu dan perbuatan-perbuatanmu yang keji harus engkau tanggung. Demikianlah firman Tuhan. Ya, jadi lihat, mereka harus menanggung dosa mereka, kemesumannya itu, semua dosa kesombongan mereka harus tetap dibayar. Tuhan mengampuni kita, saudara, tapi akibat dosa itu ada. Makanya hati-hati kalau kita melakukan sesuatu. Ya, yang namanya Tuhan itu Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau penghukuman itu tetap ada. Waktu kita berbuat kesalahan, iya harus dibayar. Kita akan mengalami penghukuman. Dan akibatnya apa? Akan merasa malu.
Iya, makanya saudara, sebelum semua akibatnya semakin menjadi-jadi dalam hidup kita, bertobatlah dari segala dosa. Engkau yang masih terikat dengan persinahan, perselingkuhan, kenajisan hari-hari ini, bertobat sebelum Tuhan itu melakukan sesuatu yang lebih dahsyat lagi atas hidupmu. Ya, ayat yang ke-59. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, aku akan melakukan kepadamu seperti engkau lakukan, yaitu engkau memandang ringan kepada sumpah dan mengingkari perjanjian. Ya, apa yang mereka lakukan Tuhan bilang akan Tuhan lakukan juga kepada mereka. Ya, karena itu jangan sembarangan saudara untuk melakukan hal, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Karena itu berhati-hati ya, supaya kita tidak menuai apa yang kita lakukan dari perbuatan kita. Tuhan bilang ya, kamu akan menuainya. Ayat yang ke-60, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Meskipun bangsa ini saudara telah mengingkari janji mereka dan tidak layak menerima apapun kecuali penghukuman Tuhan, tetapi Allah tetap mengingat perjanjiannya. Jika bangsa itu berbalik kepadanya, maka Tuhan akan kembali mengampuni mereka dan memperbaharui perjanjiannya. Perjanjian ini diwujudkan ketika Yesus datang untuk menebus setiap dosa, setiap pelanggaran kita, setiap kutuk kita lewat kematiannya di atas kayu salib. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa berada di luar jangkauan pengampunan Allah. Sekalipun kita tidak layak menerima apapun kecuali hukuman atas dosa-dosa kita, namun tangan Tuhan tetap terulur karena Dia tidak akan mengingkari janjinya untuk memberikan keselamatan dan pengampunan jika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan. Saudara yang terkasih, Tuhan berjanji kalau mereka mau balik, aku akan memperbaharui perjanjianku. Ya, ayat 60, tetapi aku akan mengingat perjanjianku dengan engkau pada masa mudamu, dan aku akan meneguhkan bagimu perjanjian yang kekal. Tuhan yang sudah berjanji akan menyertai mereka. Tuhan yang sudah berjanji lewat nenek moyang mereka bahwa mereka akan disertai, dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan. Tetapi saudara, ya, dosa adalah tetap dosa, pelanggaran adalah tetap pelanggaran, dan hukuman akan menjadi akibatnya. Ayat yang ke-61, barulah engkau teringat kepada kelakuanmu dan engkau merasa malu pada waktu aku mengambil kakak-kakakmu, baik memberikan mereka kepadamu menjadi anakmu, tetapi bukan berdasarkan engkau memegang perjanjian. Ayat 62, aku akan meneguhkan perjanjianku dengan engkau dan engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Ya, Tuhan memperbarui perjanjiannya, menerima mereka kembali, memulihkan mereka, dan supaya mereka tahu bahwa Tuhan adalah Allah. Ayat 63, dan dengan itu engkau akan teringat-ingat yang dulu dan merasa malu sehingga mulutmu terkatup sama sekali karena nodamu. Waktu aku mengadakan perdamaian bagimu karena segala perbuatanmu, demikianlah firman Tuhan Allah. Ya, Tuhan akan mengingat kembali janjinya. Ya, saudara, firman Tuhan berkata, hanya untuk sekejap Dia murka, tetapi untuk selama-lamanya kasih setianya bagi setiap kita yang mau bertobat. Kuncinya hanyalah ketika kita mau bertobat kembali pada Tuhan, maka Dia pasti mengampuni. Saudara, hari ini kalau engkau mendengarkan firman Tuhan, jangan keraskan hatimu. Mari kita bertobat, berbalik kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup kita kepada Dia. Dialah yang pegang kendali atas hidup kita, dan Dia Tuhan yang sanggup memperbaharui perjanjiannya. Saat kita mau bertobat, saat kita mau kembali, saat kita mau berseru, Tuhan tidak pernah mengingkari janjinya. Karena itu saya berdoa biar setiap kita semakin hari semakin kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Biar kita mau terus berkata, Tuhan, kami hanya percaya kepada Engkau dan kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, Bapa. Bapa, tuntun kami dalam jalan-jalan-Mu, bawa kami untuk terus percaya padamu. Kami tahu dan percaya saat kami berserah, Engkaulah yang pegang kendali atas hidup kami. Kami tahu juga Engkau Tuhan yang turut bekerja
dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan di hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari naikkan pujian ini saudara. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Kami percaya, oh Kau Tuhan yang mampu menaklukkan segala masalah, bahkan dosa-dosa kami Tuhan yang menghalangi perkenanan Tuhan turun atas hidup kami. Engkau yang turut bekerja mendatangkan kebaikan di hidup kami Bapa. Amin, amin, amin. Bagi kebaikanku, kami datang di hadapan Tuhan malam hari ini membawa hidup kami. Kami mau tinggalkan segala kenajisan kami yang dapat mengotori rumah bait Allah, yaitu tubuh kami dan hidup kami. Sucikan dan kuduskan dalam pikiran, perkataan, hati, seluruh perbuatan. Tidak ada amarah, kebencian, kepahitan, kekecewaan. Kami mau buang semua itu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Engkau tolong kami Tuhan, berikan kami kekuatan untuk senantiasa berharap dan percaya kepada Tuhan. Bapa, mampukan setiap kami Tuhan untuk sungguh-sungguh berjalan di dalam rencana dan kehendak-Mu yang sempurna atas hidup kami. Ini hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami serahkan dalam tangan Tuhan. Berkati setiap rumah tangga, suami, istri, anak-anak hidup dalam takut akan Tuhan. Diberkati dalam usaha pekerjaan, diberkati dalam segala pergumulan. Anak-anak tumbuh jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati keluarga besar kami, oma, opa kami, orang tua kami yang sedang sakit hari-hari ini, semua keluarga besar kami. Tuhan tolong jamah dan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi, terutama dalam jiwa kami, supaya tidak ada ketakutan, kekecewaan, tidak ada amarah, kepakitan, kebencian. Kami buang semua itu dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Lawatan Tuhan terjadi. Tidak ada perkara yang mustahil, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan untuk semua orang-orang yang bergumul dengan penderitaan dalam hutang piutang, pergumulan yang berat Tuhan, ikatan-ikatan dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, apapun dosa yang mengikat, kami ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Yesus. Bawa kami dalam perkenanan-Mu. Berkati juga Tuhan setiap orang yang merindukan punya keturunan, biar boleh memperoleh keturunan ilahi, anak-anak keturunan ilahi. Dibukakan setiap kandungan yang tertutup dalam nama Tuhan Yesus. Engkau juga terus memberkati Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Shalom buat Indonesia, Tuhan melawat bangsa ini, buat Bapak Presiden Jokowi, Bapak Ma'ruf Amin, seluruh jajaran kabinet yang ada, TNI, Polri yang terus berdiri dalam kesatuan. Tuhan memberkati, menyertai bangsa ini aman dalam perlindungan Tuhan. Diberkati tanahnya, diberkati penduduknya, diberkati semuanya. Biarlah terjadi hujan pertobatan dari Sabang sampai Merauke. Tuhan terus memberkati untuk para tim medis juga terus berhadapan dengan pandemi corona ini. Tuhan menyertai, memberkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan di dalam nama Tuhan Yesus senantiasa. Bapa, perlindungan Tuhan sempurna. Terima kasih juga Tuhan terus memberkati untuk semua bangsa-bangsa yang ada di 5 benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Tuhan, perlindungan Tuhan sempurna. Kami percaya lawatan Tuhan tercurah. Tidak ada kematian massal, yang ada kesembuhan massal di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya lawatan Tuhan terjadi atas hidup kami sehingga kami berkemenangan. Bahkan apapun masalah persoalan kami mau bilang di dalam nama Yesus ada jawaban, ada jalan keluar. Mari buka hati dan tangan kita untuk menerima berkat. Diberkati engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu. Engkau akan menjadi berkat bagi banyak orang sehingga hidupmu berkenan di mata Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel.